penyampaian dari sekolah ya sebelum ini ya. Di antaranya Bapak Ibu, kita dalam waktu dekat ini akan melaksanakan banyak sekali kegiatan. Jadi mohon untuk bisa tetap bersama-sama memikirkan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, yaitu Adriata tetap dilanjutkan Bapak Ibu ya untuk yang masing-masing kegiatannya. Kemudian dalam waktu dekat ini juga ada event-event festival yang akan dilaksanakan di sekolah maupun di Dinas Kebudayaan Kepemudaan. Jadi event ini supaya segera dicari datanya, dicari siswanya supaya cepat bisa terkumpul. Di antaranya itu ada lomba menari, lomba menyanyi nanti didata oleh Pak Gus ya, sama nanti tim dari ekskul nyanyi. Kemudian yang menari nanti yang tim tari ini Bu Tessa, Bu Novi ya, untuk bikin bentuk tim tari-tarian nanti, atau Bapak Ibu guru di guru kelas ini bisa masing-masing menyiapkan lah paling tidak satu. Nanti saya buat semacam juknisnya untuk kegiatan itu, lomba semuanya. Nah yang belum tersentuh ini pantomim dan kriya. Mohon siapa saja lah yang ada pesertanya untuk bisa mengikutkan pantomim dan kriya. Kriya ini berarti kerajinan tangan. Kerajinan tangan dari apa saja, entah itu main pakai batu-batuan atau main menggunakan kertas, silakan aja dibuat menjadi suatu permainan. Nah, artinya itu temanya itu permainan daerah untuk pria. Jadi boleh segala macam bentuk kerajinan yang bisa dimainkan, Silakan aja dibantu mungkin sama guru-gurunya untuk bisa nanti dari kelas, misalnya membuat semacam misalnya dakon itu ya. Nah itu kan bisa bahan-bahannya mungkin dari apa untuk bisa ditentukan menjadi permainan. Ya ini sebagai penyampaian. Kemudian ada dari Dinas Kebudayaan ini Bapak Ibu, bulan November nanti akan ada lomba tari itu, maka ya bisa disiapkan untuk sekalian itu untuk lomba tari ya. Ini jadi mulai sekarang supaya bisa dipersiapkan untuk kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ini supaya bisa bisa segera untuk bisa terlaksana kegiatan-kegiatan. Itu aja untuk mengawali presentasi yang akan disampaikan oleh Bu Suryawati. Terima kasih untuk kesediaan kita bersama dalam mengikuti kegiatan. Mungkin untuk kita langsung. Terima kasih untuk Bapak selaku Kepala Sekolah di SD Negeri 013 Kampung 6. Terima kasih juga buat Bapak Ibu rekan guru yang mau hadir pada saat ini. Ini adalah presentasi saya, aksi nyata diseminasi disiplin positif SDN 013 Kampung 6. Ini adalah tugas aksi nyata saya yang pertama. Nanti berikutnya satu bulan ke depan lagi saya akan mengadakan lagi seperti ini aksi nyata, jadi yang melibatkan Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita tersenyum terlebih dahulu. Kita bisa lihat teman-teman kita yang sebelah kiri, sebelah kanan untuk tersenyum. Kita mau mengalirkan aura positif dulu. Oh lapar ya, sebentar ya. Oke. Nah, kita memiliki kesepakatan di forum ini ya. Yang pertama itu adalah kita menghargai siapapun. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin bertanya ataupun ingin menyampaikan pernyataan, saya berharap kita semua bisa saling menghargai. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Terus nanti boleh makan minum tapi dengan tenang. Iya. Oh iya nanti Pak. Oke, apakah sepakat dengan kesepakatan ini atau ada
Oke, berarti ini cukup ya. Oke. Ini adalah judul saya, penerapan disiplin positif. Noryawati SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Tarakan. Nah, seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif tersebut harus dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua ada yang tidur, ada yang menangis,
Nggak boleh membuli temannya dengan mengejek atau melakukan perundungan di dalam sekolah. Jadi harus belajar bicara yang sopan. Oke, selanjutnya. Buat kata ajaib kita apa tadi? Minta maaf, terus tolong, terus permisi, terus terima kasih. Bagaimana caranya? Kalau berdua salah bilang apa? Kalau perlu bantuan bilang apa? Kalau dapat hadiah ucap terima kasih. Kalau kau mau lewat ucapkan semuanya bernyanyi. Ya, 1, 2, 3. Kalau perlu bantuan bilang apa? Harus hafal. Kemarin sama teman bagaimana gerakannya? Bagaimana? Terima kasih. Terus apa lagi? Sudah tahu kan? Ya. Angkat Pak. Panjang, pendek, panjang, pendek. Nah, nanti tinggal Bang Wandut dengan teman sebelah siapa yang mau panjang pendek, siapa yang diam. Nah, nanti gantian. Oke, bisa nggak? Kita contoh dulu Bu Ria. Oh ya Bu Ria sama Bu Yayu. Panjang, pendek. Terus saya bilang tangkap langsung tepuk tangan temannya. Panjang, tangkap. Beratnya kalah ya dia. Oh sama lagi. Panjang, pendek, panjang, pendek, 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 panjang, panjang, tangkap.
Salah satu permainan bisa dimainkan di kelas itu bersama siswa. Oke. Lanjut. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu adalah dikasihi, makanan, tempat tinggal, uang, kesehatan. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Contohnya, misalnya ada murid yang tiba-tiba di sekolah rampas bekal temannya atau enggak dia ngambil dia makan. Kenapa? Mungkin ketika dia di rumah ada sesuatu yang kebutuhan itu tidak terpenuhi. Misalnya mungkin orang tuanya nggak siapkan dia bekal, ataupun mungkin dia pengen nih makan, misalnya makan sosis tapi minta sama orang tua nggak kasih, tiba-tiba di sekolah lihat teman makan sosis, jadi dia ngambil. Nah itu artinya kebutuhannya itu tidak terpenuhi, akhirnya dia mencoba untuk mengambil punyanya orang lain. Berarti itu sudah bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Nah, kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa ingin diterima. Yang ketiga adalah penguasaan, yang berikutnya adalah kebebasan, dan terakhir adalah kesenangan. Dan ini adalah kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang ingin dipenuhi. Kita ingin semua yang ada ini ingin dipenuhi. Misalnya kurang satu nih, bertahan hidup. Itu rasanya gimana ya? Hidup itu kayaknya nggak seimbang. Jadi memang kebutuhan dasar manusia itu kesemuanya ini harus ada kebebasan, harus bisa menguasai, harus senang, harus diterima, bisa bertahan hidup seperti itu. Nah ini posisi kontrol restitusi. Jadi ketika hidup itu harus seimbang. Jadi kalau misalnya ketika kita melakukan kesalahan, kita harus segera menyadari bahwa kita bersalah nih. Jadi kita harus mencoba memperbaiki supaya hidup itu seimbang. Jadi tidak di dalam kesalahan terus, tapi nggak pernah memperbaiki. Nah, 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah ini guru bisa sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, atau guru sebagai manajer. Nah ini adalah sifat-sifat atau tipe-tipe guru atau posisi kontrol guru yang pernah terjadi pada seorang guru. Nah, sebagai penghukum itu dulu kita pernah lihat ya bagaimana kita dengan guru kita waktu zaman SD kita takut sekali karena kita tahu kita pasti dihukum gitu kalau buat kesalahan. Atau guru sebagai pembuat merasa bersalah, itulah kamu nak, gara-gara kamu ini ibu kemarin ngomong kamu nggak dengar. Nah, jadi siswa itu merasa wah dia bersalah sekali. Atau guru sebagai teman, misalnya sudah nggak ada lagi kayak seperti jarak antara guru dengan siswa, ini udah kayak teman gitu kemana-mana. Nah itu sebenarnya gimana ya? Terus ada guru sebagai pemantau, jadi dia sebagai pemantau tuh hanya melihat siswanya, ini siswanya berkembang apa enggak, liatin aja. Jadi nggak ada refleksi juga nih bagi muridnya. Ada muridnya yang kurang dibiarkan, muridnya yang maju dibiarkan. Jadi hanya memantau saja, memberikan nilai udah nilai selesai. Atau guru sebagai manajer. Nah ini adalah 5 posisi kontrol restitusi. Nah ini yang tadi sebagai penghukum gitu, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Ini adalah
posisi guru sebagai penghukum. Ini adalah identitas yang gagal kalau kita memiliki ini. Terus contohnya gurunya berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Nah, ini adalah penghukum. Hasilnya apa? Hasilnya anak itu akan memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Nah itu. Terus membuat orang merasa bersalah. Misalnya gurunya berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Ini saya ini bisa begini nih, saya ini disakiti karena anak itu gini-gini. Nah itu gurunya sedang membuat anak itu merasa bersalah sekali. Contohnya dia bilang ini, kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak. Tuh, itu muridnya nanti hasilnya bagaimana? Dia akan menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Saking takutnya dia disalahkan oleh gurunya, akhirnya dia berbohong. Enggak kok Pak, enggak gitu. Enggak Bu, saya enggak melakukan kesalahan gitu. Dia berbohong. Kenapa? Karena dia takut disalahkan. Terus identitas yang berhasil atau sukses. Yang perilaku kontrol positifnya adalah guru sebagai teman. Jadi guru itu bisa berbuat, misalnya membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Terus contohnya gurunya
seandainya ibu ada di posisi kamu, ibu juga pasti akan marah dan kesal dengan Leo. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Leo? Saya marah-marah Bu, tanpa sadar saya maki-maki Leo Bu. Oh, kamu berbuat begitu pasti ada alasannya ya? Iyalah Bu, masa saya diam saja. Saya sudah capek-capek kerjakan tugas, masa Leo tinggal menyontek saja, tidak mau berusaha sendiri. Ya, wajarlah kamu tidak rela karena pekerjaanmu dicontek dengan Leo begitu saja. Ibu sangat menghargai tindakanmu yang tidak lebih buruk lagi, misalnya dengan memukul Leo. Sekarang, coba kita pikirkan tindakanmu marah seperti memaki-maki Leo. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, Menurut kamu, keyakinan kelas seperti apa yang sudah dilanggar? saling menghormati antar teman Bu. Betul. Menurut kamu, menghormati antar teman itu penting atau tidak? Penting Bu, Kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? harus lebih sabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu, Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? saya harus sabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman mencontek, saya akan melaporkan kepada ibu guru. Tepat sekali tindakanmu, kamu Niko. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Siang, saya Nikola, siswa kelas 4C. Saya senang sekali untuk berdiskusi dengan ibu guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Niko, ibu dengar dari guru piket, katanya kamu sering datang terlambat ya? Ya Bu, Menurut ingatanmu sudah berapa kali kamu terlambat? sudah 6 kali Bu. Terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Bu. Baik Niko, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting, kita mau belajar dari kesalahan itu dan mau memperbaikinya. Setuju? Setuju Bu. Niko, kita cari solusinya bersama-sama ya. Ya Bu, Niko tahu kenapa Niko sering terlambat? karena sering begadang main HP Bu, jadi kurang tertidur Bu. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Tahu Bu? Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita apa tidak? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Bu. Menurut kamu disiplin itu penting atau tidak? Penting Bu, membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita, kita tidak menumpuk pekerjaan, dan kita bisa dapat melatih rasa kepedulian. Ya Bu, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf Bu. Iya Niko, cara yang sangat baik adalah dengan kamu meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar tidak datang terlambat lagi? Tidur dengan cepat Bu. Dan tidak apa? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi Bu, agar tidak terlambat lagi Bu. Niko, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tuamu agar kamu tidak dapat datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang, siap-siaplah kembali ke kelas ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Yang nama saya Nicholas, kelas 4C. Saya sangat senang diajak diskusi sama ibu guru untuk menemukan solusi atas masalah yang saya lakukan. Saya tidak akan begadang lagi supaya tidak terlambat ke sekolah.
ini sangat positif ya. Terima kasih untuk presentasinya. Semoga bukan hanya untuk siswanya saja, tapi itu juga menjadi introspeksi diri kita. Tadi terutama yang untuk pelaksanaan disiplin ini ya memang bukan untuk cari sesuatu, bukan cari untuk mendapatkan sesuatu, tapi memang itu merupakan kebutuhan kita. Karena kalau siswa itu akan mencontoh siapa yang dilihatnya. Makanya sebelum siswa melakukan itu, ya hendaknya guru atau pendidik itu juga melakukan hal-hal yang positif itu tadi, terutama pada kedisiplinan. Ya itu aja mungkin yang bisa saya ucapkan atas nama sekolah. Terima kasih untuk sudah menyampaikan presentasi ini. Harapannya ini nanti bisa betul-betul direalisasikan, bukan hanya di kelasnya saja, tetapi di seluruh yang ada di sekolah ini. Terima kasih, selamat siang.